Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini, kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, sebelum memulai pembelajaran atau ke materi selanjutnya, Bapak ingin melakukan absensi dulu. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Randy. Randy, kenapa Randy? Sakit. Ya, mudah-mudahan Randy kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung kembali bersama kita untuk melakukan pembelajaran. Ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin menumbuhkan semangat kalian. Bapak ingin mengajak kalian untuk melakukan tepuk semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Baik, kita coba sama-sama. Tepuk semangat. 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 Baik, terima kasih. Mudah-mudahan semangat ini terjaga sampai akhir pembelajaran. Bapak akan memberitahu kalian pada pembelajaran kali ini, mata pelajaran tentang coding dan AI. Bapak akan memberitahu tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kita akan mengetahui apa itu AI atau kecerdasan artifisial. Yang kedua yaitu mengetahui contoh-contoh penggunaan AI di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih cara yang bijak menggunakan aplikasi AI tersebut. Baik, sebagai persepsi, Bapak ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada kalian. Apakah kalian pernah dibantu oleh mesin atau robot di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya apa? Kalkulator. Nah, kalkulator. Kemudian apa lagi? Contohnya kita ingin tahu bagaimana cara membuat masakan. Nah, kita bisa mencari tahu tentang resep masakan, Iya. ya, dengan bantuan handphone. Betul tidak? Iya. Nah itu dia yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan pagi ini. Baik. Yang pertama, apa sih itu AI? Sorry, apa itu coding dan AI? Coding dan AI. Sebentar. Menurut buku yang Bapak baca, referensi buku yang Bapak baca, AI merupakan ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, jadi si AI ini merupakan perangkat komputer, merupakan robot yang mampu melakukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Kemudian, bagaimana Pak sistem kerjanya si robot atau AI ini? Menurut kalian, AI itu berjalan sendiri atau diprogram oleh manusia? Diprogram manusia. Nah, betul sekali. AI itu diprogram oleh manusia. Iya. Oleh karena itu, Bapak ingin mengajarkan kalian tentang dasar-dasar AI. Supaya apa? Supaya kalian paham, ya, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana sistem kerjanya, terus dampaknya apa sih dari AI ini? Ya, apakah dampaknya itu bisa meringankan pekerjaan manusia, ya? Atau sebaliknya pekerjaan manusia direbut semua oleh AI? Nah, makanya kita harus bijak. Nanti di akhir sesi Bapak akan menyampaikan bagaimana cara yang bijak tentang menggunakan AI. Nah, kemudian bagaimana AI bekerja? AI bekerja dengan cara menganalisis sejumlah besar data. Jadi, ketika kita bertanya, AI, tolong buatkan resep masakan olahan daging kambing misalnya. Maka ketika kita ketik, semuanya akan muncul. Yang jadi pertanyaan,
kenapa si AI ini bisa tahu bagaimana resep masakan itu bisa sesuai sama dengan kenyataan. Ternyata cara kerja AI itu manusia, orang-orang yang cerdas yang memasukkan data. Jadi data sebanyak-banyaknya dimasukkan ke dalam perangkat komputer atau mesin pencari, ya, dimasukkan ke dalam otaknya. Kalau kita kan punya otak, bedanya otak kita dengan otak komputer, otak kita itu kapasitasnya terbatas mungkin ya. Hari ini hafal, besok lupa. Kalau komputer ini, kalau tidak ada error, kalau tidak ada sistem yang merusaknya, maka itu akan tersimpan selamanya. Nah, kembali lagi ke bagaimana bijak menggunakan komputer. Seperti yang Bapak sampaikan, bahwa komputer itu bisa menyimpan data ribuan, puluhan, ratusan tahun. Misalnya, kita simpan data di komputer atau HP kita. Ketika kita hapus di HP kita, maka mungkin HP kita ya terhapus. Tapi di data pusat, di server pusat itu akan tersimpan. Maka hati-hati ketika kita memberikan informasi pribadi kita terhadap AI ini, ya. Misalnya kita melakukan foto menggunakan KTP, ya, kemudian kita sebar di sosial media. Hati-hati, semakin canggih teknologi, semakin canggih juga kejahatan yang akan terjadi. Nah, itu dia, harus bijak, ya. Karena dampak dari si AI ini tidak hanya dampak baiknya saja, ada dampak buruknya saja. Semakin canggih teknologi, maka semakin canggih juga kejahatan yang akan terjadi. Makanya sebagai anak sekolah dasar, sebagai anak SD, ketika kita belajar tentang komputer, belajar tentang AI, itu harus dalam bimbingan orang tua. Takutnya nanti disalahgunakan, ya. Misalnya minta foto, nanti foto kita diedit, ya. Foto kita sedang melakukan hal yang tidak diinginkan, padahal itu bukan kita. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari dampak negatif dari AI. Kemudian ada beberapa AI, ya, yang biasa kita temukan sehari-hari atau pemanfaatan kecerdasan artifisial di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Bapak akan membagi kecerdasan artifisial ini menjadi dua, ya. Jadi kecerdasan artifisial itu kan kecerdasan buatan. Nah, berarti ada yang membuat. Siapa yang membuatnya? Manusia. Maka kecerdasan artifisial ini akan dibagi menjadi ada mesin cerdas, dan ada mesin non cerdas. Sekilas keduanya ini sama-sama mesin, sama-sama robot, sama-sama kecerdasan yang dihasilkan oleh manusia, ya, yang dibuat oleh manusia, diprogram dengan sedemikian rupa, ya, dengan perangkat komputer. Tujuannya apa? Untuk mempermudah pekerjaan manusia awalnya itu, ya. Oke, ada mesin cerdas, ada mesin non cerdas. Contoh, Bapak akan memberikan sebuah contoh. Misalnya ada kalkulator, ada Google Translate, ada yang tahu Google Translate itu apa? Belum. Nah, Bapak jelaskan. Google Translate itu kita mampu mentranslitkan atau menerjemahkan bahasa yang tidak kita ketahui. Atau misalnya kita kan berada di desa nih, di kampung, yang dimana kampung kita ini sebagai kampung wisata, banyak wisatawan dari luar, ya. Kita tinggalkan di pesisir, di pantai, otomatis biasanya di pesisir itu banyak pengunjung dari luar negeri. Kemudian kita belum paham, belum bisa nih bahasanya, ya, belum bisa bahasa Inggris. Ada orang dari Inggris nanya alamat, kita tidak bisa nih bahasa Inggris, maka kita bisa menggunakan ini Google Translate, ya. Membantu tidak? Membantu. Nah, ini salah satu contoh dari produk dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah, sekarang kita masukkan mana yang termasuk
cerdas. Kemudian kalkulator. Nah, Kalkulator mesin non cerdas. nah betul. Kalkulator mesin non cerdas. Kemudian ada lagi, ada motor, termasuk mesin juga ini. Motor, Mesin cuci. mesin cuci. Apalagi? Rice cooker. Rice cooker. Oke, nah kira-kira motor cerdas atau non cerdas? Non cerdas. Nanti kita akan lihat perbedaannya apa sih? Mesin cuci non cerdas. Kemudian rice cooker non cerdas. Ada lagi chat GPT. Nah, kira-kira chat GPT tahu nggak kalian chat GPT? Belum tahu kan chat GPT? Nah, Bapak jelaskan sedikit tentang chat GPT yang sedang tren ya sekarang. Mungkin nanti kalian di tingkat SMP, SMA akan banyak menggunakan ini, ya, chat GPT. Dia mampu mengetahui segala sesuatu, ya. Ketika kita bertanya apa saja, maka si chat GPT ini bisa menjawabnya seolah-olah dia itu manusia. Bahkan ketika Bapak mencoba untuk ngobrol dengan si chat GPT ini, coba ngobrol. Chat GPT, apa kabar kamu hari ini? Kabar saya baik. Padahal itu robot ya, tetapi bisa menjawab pertanyaan manusia. Bahkan si chat GPT ini bisa juga diajak curhat. Oke, chat GPT, hari ini saya sedang galau misalnya. Nah, itu si chat GPT bisa diajak ngobrol. Bisa lewat voice note atau diketik. Nah, ini si chat GPT termasuk mana? Mesin cerdas. Mesin Cerdas. cerdas. Bedanya, kalau mesin non cerdas, sebentar, begini. Mesin non cerdas itu hanya digerakkan atau diperintah harus dengan menggunakan menekan tombol misalnya. Hanya dia berjalan hanya disentuh atau diketik atau apa namanya? Kalau misalnya motor harus dinyalakan dulu diisi bensin, ya. Sama seperti mobil. Rice cooker juga sama, harus ada listriknya, ya. Kalau ChatGPT dengan Google Translate, bedanya dia bisa berpikir seperti manusia, ya. Seolah-olah si Google Translate, ChatGPT dan kecerdasan yang mesin cerdas, seolah-olah dia itu manusia, ya. Kalau ini seolah-olah makhluk hidup, ya, bisa diajak ngobrol. Kalau ini kan jelas benda mati, ya. Terbatas kemampuannya tuh. Mesin non cerdas itu terbatas kemampuannya. Oke. Selanjutnya. Nah, setelah Bapak tadi jelaskan tentang pengertian dan contoh dari penggunaan ChatGPT di dalam kehidupan sehari-hari, Bapak punya sebuah permainan, punya sebuah game. Mungkin ini gamenya hanya simulasi saja. Nah, nanti kalian perhatikan. Nanti si game ini akan kita praktekkan di lain waktu. Bisa nanti ketika kita pelajaran olahraga kita integrasikan si game ini. Ya. Bapak hanya akan menjelaskan dulu nih sekarang bagaimana game ini berjalan. Oke. Kaitannya dengan AI tadi. Sebelum Bapak menjelaskan tentang AI tadi ada coding. Coding itu dia bahasa pemrograman. Kita melakukan perintah terhadap komputer. Si komputer ini tidak perintah, tetapi menggunakan bahasa pemrograman. Siapa orang yang memprogram coding tersebut disebut apa? Disebut programmer. Mungkin kalian asing nih, apa itu programmer? Jadi programmer itu orang yang memprogramkan bahasa komputer menjadi sebuah perintah. Ya. Contohnya hasil dari coding itu banyak sekali. Beda kalau coding dengan AI tadi ya. AI itu biasanya mesin cerdas tadi ya. AI contoh-contoh AI itu. Kalau coding itu bisa sebuah aplikasi yang kita gunakan sehari-hari di dalam handphone. Misalnya kalau anak-anak senang dengan game, ya ada game Free Fire, kemudian Mobile Legend. Cara bikinnya itu yaitu dengan coding tadi.
bagaimana si manusia ini melangkah, ya. Si playernya ini bagaimana bisa jalan ke depan, jalan ke kiri. Nah, si programmer ini yang bikin, ya. Jadi ada bahasanya nanti. Misalnya maju ke depan itu kata-katanya apa di bahasa pemrogramannya. Nembak itu apa, loncat itu apa. Nanti ke depannya kita akan belajar membuat game sederhana dari coding dengan menggunakan coding, dengan menggunakan Scratch, aplikasi Scratch. Oke, kembali ke programmer. Programmer itu orang yang memprogramkan sebuah komputer atau coding. Nanti di game yang Bapak akan lakukan ada kaitannya dengan ini. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh dua orang. Seperti ini. Satu orang menjadi robot. Anggap saja robot ya. Maaf, gambar Bapak jelek. Ya, ini robot misalnya. Kemudian di sini ada yang memprogramkan si robot tersebut sebagai programmer, bahasa kerennya, bahasa codingnya. Ya, misalnya Andi, kamu jadi programmernya. Andi programmer. Kemudian Yusuf, kamu jadi robot misalnya. Nanti Bapak akan memberikan sebuah obstacle atau rintangan. Obstacle-nya apa, Pak? Obstacle-nya berupa bom, misalnya bom. Ya. Tujuannya apa dari game ini? Tujuannya kalian akan mencari harta karun. Ceritanya ini harta karun. Berlian lah cerita namanya. Nanti Bapak akan buat si berlian ini Bapak simpan di ujung sini. Kemudian si robot dari sini. Misalnya obstacle-nya ada banyak. Sini bom lagi. Bom lagi. Di sini bom lagi. Di sini bom lagi. Nah, nanti bisa bermainnya dua kelompok, ya. Misalnya ini Andi dan tadi Yusuf ya. Ini kelompok satu. Kemudian di sini ada robot kedua. Robot kedua. Misalnya siapa dia yang duduk di belakang? Yusuf. Yusuf ada ya. Fahri. Fahri robot kedua. Kemudian Fahri nanti programmernya ada Suryana misalnya. Nah, cara mainnya si robot ini ditutup matanya. Matanya kita tutup pakai kain atau pakai penutup mata. Kemudian si Andi dan Suryana ini harus mengarahkan si Yusuf dan si Fahri menuju ke harta karun ini. Harta karun. Ya, harta karun. Oke, harta karun ceritanya. Nanti kan si Yusuf dan si Fahri ini matanya ditutup. Yang mengarahkan hanya si Andi dan Suryana. Contoh, Yusuf hanya mendengarkan perintah si Andi. Ketika si Andi bilang, oke, 2 langkah ke kanan, maka dia harus maju 2 langkah ke kanan. Di sini ada rintangan, berarti si Yusuf harus diarahkan kemana? Ke kiri berarti ya. Oke, 1 langkah ke kiri. Maju lagi 2 langkah ke depan. Maju. Ketika satu robot menginjak, maka dia harus kembali lagi ke stage awal, stage 1, ya. Nah, terus bergantian nanti kita bermain seperti ini. Nah, ini juga sama ketika kita nanti, Pak, misalnya ini apa sih Pak kaitannya dengan pembelajaran coding? Nanti ketika kita minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana membuat game sederhana dengan menggunakan aplikasi Scratch. Cara kerjanya sama seperti ini. Ya. Nanti ditaruh bom berapa di sini. Bagaimana sih naruh bomnya? Nanti ada cara-caranya. Kemudian harta karun. Nanti mungkin di game bisa ada perintah loncat, jalan, kanan ke kiri. Nah ini sama. Cara mainnya seperti ini.
berhubung waktu yang terbatas, untuk game ini nanti Bapak akan lakukan di selanjutnya ya, di pertemuan selanjutnya. Baik. Oke, selanjutnya untuk mengetahui Bapak sejauh mana kalian memahami materi yang telah Bapak sampaikan, maka Bapak akan memberikan lembar kerja tugas untuk kalian. Yang pertama, lembar kerja perorangan dulu ya. Nanti kalian mengerjakannya secara pribadi atau sendiri-sendiri ya. Bapak sudah menyiapkan beberapa soal, ada 10 soal pilihan ganda, kemudian ada 5 soal esai ya atau uraian. Nanti kalian dikerjakan. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan dengan teliti dan jangan terburu-buru. Jika ada yang tidak paham cara mengerjakannya atau ada yang belum dimengerti, silakan bertanya ke Bapak. Jangan bertanya ke teman sebangku, ya, tanyakannya ke Bapak. Mesin tebak gambar. Tujuannya adalah siswa memahami AI belajar dari data dan pola. Selanjutnya siswa dapat membedakan kemampuan dengan AI. Yang ketiga adalah siswa mampu bekerja sama dalam kelompok mengerjakan Oke, silakan kerjakan dengan sesama. Jangan menyontek kerjaan orang lain karena menyontek perbuatan yang tidak baik. Terus alatnya di sini adalah kartu gambar. Ini ada sudah disiapkan. Terus pilihlah ya sampai di sini batas dan nama. Yang ketiga adalah guru memberikan kartu ya kartu siswa datang. Oke, waktu tersisa 5 menit lagi. Silakan kerjakan. Jika ada yang sudah selesai, boleh acungkan tangan dan Bapak akan ya. Bapak minta waktu sebentar untuk memberi penilaian. Ya. Setelah Bapak memeriksa lembar kerja kalian, berdasarkan rubrik penilaian yang Bapak buat, sekitar 90% dari kalian sudah memahami, ya. 10% masih ada yang menjawab yang kurang tepat, ya. Tidak apa-apa, Bapak hargai jawaban kalian, kerja kalian. Kita bisa pelajari apa yang salahnya, ya, nanti. Oke, untuk selanjutnya, tadi kan lembar kerja untuk individu. Sekarang Bapak punya lembar kerja atau tugas secara kelompok, ya. Gini, karena di sekolah kita hanya punya 4 kelompok, ya. Jadi kita hanya punya 4 kelompok, maka satu kelompok nanti per kelompok akan Bapak kasih tugasnya. Nah, ini dia. Tugas ini sekalian Bapak memberikan contoh bagaimana penggunaan AI atau kecerdasan artifisial di dalam dunia pendidikan. Ya. Bukan berarti kita harus meninggalkan cara yang lama. Cara yang lama seperti tadi yang Bapak lakukan, memberi kertas, ya, kemudian ditulis. Nah, Bapak mengkombinasikan keduanya antara cara yang lama dengan memberikan tugas tertulis, kemudian dengan memberikan tugas menggunakan salah satu aplikasi yang dibuat oleh kecerdasan artifisial. Nama aplikasinya adalah Quizzes. Nanti tadi Bapak sudah bikin. Di sini ada 10
soal, ada 10 soal pilihan ganda, kemudian ada 1 soal diskusi yang harus kalian pecahkan, ya. Soal diskusi itu berdasarkan apa yang sudah Bapak tadi sampaikan. Kalian harus menyebutkan contoh mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nanti Bapak bagikan, oke? Bapak akan share ke Chromebook-nya masing-masing. Kalian tinggal masukkan kodenya saja, ya. Bapak tuliskan kodenya. Kodenya 8972227. Nah, silakan perhatikan di Chromebook kalian. Di situ ada masukkan kode atau pas kode, ya. Kemudian masukkan angka ini 8972227. Oke? Sudah? Sudah dimasukkan angkanya? Oke, kalau sudah silakan pencet enter. Nah, ini Andi sudah masuk, Yusuf sudah masuk, Fahri sudah masuk. Kelompok 4 ada kendala? Sudah bisa masuk kelompok 4? Ya, kelompok 4 sudah masuk. Nah, Bapak akan ketik mulai di sini, kemudian soal akan muncul di layar kalian. Oke, Bapak ketik ya. Waktunya 10 menit. Silakan. Nah, silakan kerjakan soalnya. Kalian hanya tinggal mengklik jawabannya yang pilihan ganda. Kalau misal jawabannya A, kalian hanya ketik saja di kolom yang A. Kemudian kalau jawabannya B, ketik di kolom yang B. Untuk soal yang diskusi, yang esai, itu kalian bisa ketik, ya. Nanti klik di kolomnya, kemudian ketik jawabannya apa saja. Silakan Bapak kasih waktu 1 menit.
di ChatGPT cara memasak sate marangi. Lapar tuh Bapak juga ya. Cara memasak sate marangi yang enak supaya dagingnya empuk bagaimana? Nanti dikasih tahu nih sama AI. Nah, secara tidak langsung kalian sudah memanfaatkan kecerdasan teknologi ya. Selain memanfaatkan, kalian juga bisa ngasih tahu juga ke orang lain apa yang tadi pelajari di sekolah kalian pelajarin tadi ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan, kita berdoa dulu terlebih dahulu. Baik, Bapak saja yang memimpin, tidak apa-apa. Oke, duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.